Konteks kisah para rasul lebih mirip konteks migran, migrasi, movement daripada konteks misi yang seperti itu. Betul. Dan menarik ya kalau misalnya orang kulit putih itu kalau datang ke Indonesia mereka bilang ekspat, nggak bilang migran. Tidak pernah migran. Padahal sangat mungkin mereka juga migran. Jadi ya kita sendiri sudah ada diskriminasi. Sebagai orang Kristen kita perlu melihat bahwa Allah kita juga adalah Deus Migrator, Ya, Allah yang bermigrasi. Betul. Sehingga setiap orang yang mungkin kita pandang sebagai pendatang, mereka adalah imago Dei migratoris, gambaran Allah yang berimigrasi gitu ya. U-Talks, percakapan sumbang. Halo semuanya, Halo. kita jumpa lagi bersama dengan U-Talk by Reformasi Liturgi. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik di tengah tagar kabur aja dulu sedang viral, di mana orang-orang mulai merasa bahwa negeri ini mulai menjadi tempat yang tidak aman, menjadi tempat yang tidak menjamin kehidupan yang lebih baik sehingga banyak orang harus pergi ataupun memilih untuk pergi dari negeri ini. Indonesia gelap. Ya, Indonesia gelap. Hashtag Indonesia gelap. Apakah Anda salah satunya yang sedang ingin pergi? Nah, itu bukan tujuan podcast ini tentunya membahas haruskah kita pergi atau tidak. Tetapi kita pengen bahas isu ini sebagai satu isu imigrasi dan saya bakal ditemenin oleh Pastor CJ dan juga nih Pastor CJ tahu lah ya. Ada Iis gitu Yang ya. baru ada Iis. Debut pertama Iis sudah podcast kali itu. Yang pertama tapi bukan yang terakhir. Yang pertama dan bukan yang terakhir. Ada cerita yang menarik, maka pesan ini ataupun satu message yang mau kita bawa bukan hanya sebuah teori yang kita mau alamatkan kepada teman-teman sekalian pendengar ataupun penonton, tetapi satu isu yang sangat eksistensial khususnya bagi Iis. Cukup eksistensial juga bagiku yang datang dari pulau yang sangat jauh, Pulau 3T, terluar, termiskin, tertinggal dan sebagainya gitu ya. Dan kita membahas bagaimana sih seharusnya kekristenan menyikapi hal ini. Dan ini sebetulnya cukup berangkat dari podcast sebelumnya ketika kita membahas Marian Edgar Bude gitu ya tentang plea tentang mercy, have mercy on those people yang terjadi di Amerika, termasuk mereka yang pergi merantau, meninggalkan tempatnya, meninggalkan negaranya ke Amerika dan harus mencari kehidupan yang lebih baik di sana. Plea itu gitu ya. Jadi kurang lebih cukup sinambung dengan apa yang mau kita bahas hari ini gitu ya. Dan mungkin kita bisa mulai dengan mendengar secara atentif kisah yang pernah Iis lewatin gitu ya. Bagaimana pernah menjadi migran di Sabah di Malaysia dan bagaimana pengalamannya gitu ya. Silakan Iis. Oke, baik. Ya tadi nama sudah diperkenalkan ya, Is. Oke, saya berasal dari Instagramnya. Saya berasal dari pasti Indonesia, asal Flores. Namun kedua orang tua saya bermigrasi ke Malaysia Timur atau lebih tepatnya Sabah, Kepulauan Borneo, kepulauan dekat perbatasan dengan Kepulauan Kalimantan. Dan kedua orang tua saya ini masuk di tahun 80-an dan mereka masuk salah satunya karena dasar ekonomi di kampung which is di NTT Flores itu tidak bisa mendukung untuk mereka membantu keluarga. Jadi orang tua saya ketemunya menikah juga di sana. Jadi saya dan kami 5 bersaudara, saya anak pertama dan kami berlima lahir dan membesar di Sabah, Malaysia, atau lebih tepatnya di kota Sandakan, Sabah, Malaysia. Jadi Sabah ini itu dikenal sebagai tempat melting potnya stateless dan juga migran. Migran yang berdokumen maupun migran yang tidak berdokumen, yang ilegal maupun yang legal. Cuman kalau mau dibahas mana banyak nih antara imigran yang berdokumen ataupun yang tidak berdokumen, saya bisa bilang bahwa lebih banyak adalah mereka yang tidak berdokumen. Karena kenapa? Birokrasi untuk proses paspor untuk bisa masuk ke negara Malaysia, ke Kepulauan Sabah, itu sangat sulit, sangat susah sekali. Dan pastinya butuh uang, dan uangnya nggak ada, sedangkan mereka juga mau masuk ke
Sabah juga karena uang, membutuhkan uang, jadi sangat sulit untuk mereka memproses paspor, memproses dokumen yang mereka harus punya untuk masuk. Jadi ketika mereka masuk dalam Kepulauan Sabah, ini cerita tentang orang tua saya dulu lah ya, backgroundnya, which is mama itu masuk tahun 80-an, itu waktu itu umurnya 10-an, 10 tahun gitu. Dan dia masuk secara ilegal. Mama bilang adalah dia masuk, orang Sabah bilang lewat samping, lewat jalan tikus, tidak lewat resmi, tidak lewat perbatasan. Jadi waktu itu mama masuk, ceritanya mereka harus naik perahu, boat yang kecil, melewati kepulauan yang kecil, dan mereka juga pas itu karena takut ada polisi mencek mereka, jadi mereka harus diam-diam di tengah malam untuk masuk ke sebuah kota namanya Tawau. Itu disitulah tempat orang akan masuk dari Indonesia maupun Malaysia. Itu dari mama saya. Dan juga kalau papa dia masuk juga secara ilegal juga waktu itu, secara ikut samping juga. Jadi kelihatan dari cerita kedua orang tua itu, kedua-duanya ini memang masuknya secara ilegal. Kalau mau didengar cerita orang-orang yang lain punya pengalaman sama seperti orang tua saya, ada yang lebih parah, lebih kondisinya, cara dia masuk itu susah begitu. Nah itu baru dia masuk ke kotanya, belum dia proses untuk mencari kerja dan bekerja. Ketika dia dalam bekerja, itu bisa jadi sangat rentan, kan orang yang tidak berdokumen itu sangat rentan didiskriminasi. Betul. Jadi ya sangat rentan orang-orang ini didiskriminasi, apalagi juga orang yang berdokumen, mereka yang punya paspor. Selalunya ini terjadi adalah mereka yang bekerja sebagai ART. Kalau di sana kebanyakan perempuan yang wanita tenaga kerja perempuan itu bekerja sebagai ART, mereka itu selalu paspornya itu, dokumennya itu ditahan, dipegang dan HP juga dipegang. Jadi misalnya sebulan sekali baru lo bisa pegang HP. Jadi HP itu sebenarnya salah satu yang bisa dia pakai untuk menghubungi keluarganya yang jauh. Tapi bagaimana dia bisa berhubung dengan keluarganya di kampung kalau HP-nya juga tidak bisa dipegang begitu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa saya ceritakan di sini, dan ada banyak lagi itu dalam pekerjaan. Belum lagi mereka yang ditangkap sama polisi, yang di pusat penahanan itu juga prosesnya sangat tidak peri kemanusiaan. Dan aku juga sempat lihat bahwa di berita gitu ya, cukup banyak kekerasan yang dialami oleh orang-orang Indonesia yang pergi ke berbagai negara, termasuk salah satunya Malaysia gitu ya. Kalau Is sendiri pernah, maksudnya ada pengalaman yang menurutmu yang paling berkesan atau yang paling, ya kalau tergantung ya, kalau memang kalau terbuka untuk cerita gitu ya, yang paling menakutkan mungkin ya, dan ini menjadi satu kisah supaya kita bisa melihat bahwa hidup sebagai perantauan pergi ke negeri orang itu bukan semua perjalanan sekedar tren kabur aja dulu. Betul. Tapi ada tekanan yang begitu, harus mereka melarikan diri dari tekanan dari kondisi ekonomi di Indonesia yang memang sangat khususnya di tempatnya Is gitu ya, tempat asalnya, sehingga papa mamanya harus pergi ke sana itu karena pilihan yang begitu sulit, dan ketika di sana pun harus menghadapi berbagai kesulitan gitu ya. Jadi hashtag kabur aja dulu ini, kalau aku melihat dari sisi perspektifku sebagai anak migran, itu perspektif ini ketika aku yang sudah berada di Indonesia melihat beberapa teman-teman yang hashtag kabur aja dulu itu, untuk kabur aja dulu ini mungkin bagi mereka itu surga di luar Indonesia, tapi sebenarnya itu diskriminasi juga yang mereka alami. Karena kalau mereka tidak punya bekal, tidak punya potensi untuk bekerja, dan kebanyakan orang-orang kecil ini, which is bagian Indonesia Timur itu kan mereka sekolahnya itu saya sampai SD, SMP, SMA. Itu SMA paling tinggi. Jadi mereka untuk bekal mereka atau keahlian mereka dalam bidang pekerjaan itu tidak ada.
Jadi mereka tuh menjadi tenaga upah murahan, dan disitulah mereka sangat rentan untuk dieksploitasi oleh majikannya sendiri, begitu. Tapi berarti kan memang hashtag itu bukan sesuatu yang baru ya? Bukan. Dan sebenarnya kalau aku sih lebih empatis sekali kepada pengalaman Is. Kenapa? Karena akhirnya orang yang migran ini tuh ada di tengah-tengah gitu. Siapa sih yang akhirnya mau keluar dari rumahnya, tanah kelahirannya, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik gitu. Kalau kita bisa memilih untuk stay di negeri sendiri, mencintai negeri sendiri, dan hidup di negeri sendiri, siapa yang tidak mau gitu. Betul. Fakta bahwa akhirnya keluarga Is, ayah dan mamanya harus keluar dari Flores karena Flores itu sudah seperti hostile buat mereka. Tanah kelahiran itu sudah tidak sanggup untuk menyokong hidup mereka, itu sudah pedih. Betul. Tapi begitu dia pergi sebagai migran untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, ternyata di sana pun menghadapi diskriminasi. Gitu. Itu kan akhirnya ada di tengah-tengah kan. Dan setuju bahwa akhirnya kabur aja dulu tuh bukan sesuatu realita yang baru gitu. Mungkin bagi beberapa teman-teman Gen Z akhirnya melihat bahwa iya ya Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu dan sepertinya kabur aja dulu. Tapi itu kan dihadapi oleh kami gitu. Saya adalah Cindo gitu, keturunan Chinese yang sudah lahir di Indonesia dan sudah WNI gitu. Dan siapa yang bisa melupakan orang Cindo akan begitu kita sebut 98 semuanya langsung kepikir gitu. Dan maksudnya gini, saya tahu persis bagaimana cerita kakek nenek saya datang ke Indonesia gitu. Jadi berarti ya kakek saya dari mama saya itu memang dari China datang khusus. Kenapa? Karena sama di Cina tuh sedang melarat sekali, sedang susah sekali, sampai dia harus meninggalkan keluarganya dan dia kan tidak bisa berbahasa Indonesia kan, naik ke kapal jalur sutra untuk mencari penghidupan di Indonesia gitu. Dan akhirnya dengan kerja keras, dengan jadi buruh sana sini, dengan berusaha berdagang sana sini, mengalami diskriminasi sana sini, akhirnya bisa punya keluarga gitu. Dan akhirnya keturunan ketiga which is saya gitu. Tetapi sudah keturunan ketiga pun rata-rata orang Chinese di Indonesia tetap tidak melihat Indonesia sebagai rumah. Dan kita selalu ada dalam kondisi yang sangat was-was. Begitu ada kerusuhan untuk alasan apapun, kerusuhannya bukan gara-gara orang Chinese, selalu orang Chinese yang kena. Dan ini kan menyakitkan hati gitu. Terus bagaimana dong cara kami hidup? Karena kami akhirnya tidak merasa seperti di rumah sendiri ketika kami sedang ada di Indonesia gitu. Dan tahun 98 itu kan akhirnya kami yang dulu migran dari China mencari rumah di Indonesia, akhirnya harus dihadapkan kepada sebuah pilihan pahit bahwa rupanya Indonesia pun bukan rumah kami. Dan akhirnya kami harus pergi mengungsi gitu. Dan ya sampai sekarang jujur li kalau kita ajak ngobrol gitu ya, kita ajak ngobrol generasi boomer lah yang mengalami 98, bahkan generasi milenial, bahkan beberapa Gen Z kalau kita tanya gitu, masihkah mengalami diskriminasi? Masihkah akhirnya melihat Indonesia bukan sebagai rumah? Saya rasa dengan jujur kebanyakan orang akan bilang enggak, ini tuh bukan rumah kami. Maka kami hidup di sini, kami WNI dengan was-was. Maksudnya begini, dan selalu narasi yang dikenakan kepada kami adalah Cina kaya. Thank you, tapi kami bayar harga. Kakek nenek kami, papa mama kami bayar harga kerja keras. Papa saya juga adalah migran dari Bangka ke Jakarta. Dan papa saya itu kerja keras sebagai supir, sebagai kuli, tidak bisa baca tulis gitu. Mengais rejeki dari manapun sehingga akhirnya bisa punya yang sekarang gitu. Jadi itu bukan akhirnya tiba-tiba turun kepada kami secara tidak adil. Enggak, kerja keras juga, banting tulang juga, berpeluh darah juga untuk akhirnya bisa mencapai situasi ini gitu. Kan sangat tidak adil kalau akhirnya kami didiskriminasi seakan-akan lu kaya, seakan-akan kami mendapat secara gratis gitu. Bukan kami kerja keras, ada yang bayar harga. Betul. Untuk akhirnya kami bisa begini gitu. Dan akhirnya kalau dibilang ini ya, kabur aja dulu itu sekarang hashtag, itu dulu realita tahun 98. Betul. Bagi 98 keluarga Chinese semuanya mau kabur karena kami was-was setiap kali dengar tiang listrik deng. Men, kami semua sudah tahu satu, mama kami, cici kami bisa sangat diperkosa gitu ya, bisa diperkosa, lalu kita semua bisa mati dibunuh, dibakar dan bla bla. Itu realita yang hidup gitu. Karena sepanjang beberapa hari itu, si kerusuhan itu, kita terus mendengar kabar gitu. Yang ini sudah kena, yang itu sudah begini. Cerita bahwa si bapak lebih baik mendorong anaknya dari atas ruko supaya mati daripada diperkosa ramai-ramai. Itu tuh real gitu. Dan maka ini menjadi sebuah realita bahwa bagaimana caranya si migran ini menemukan rumah.
Betul. Bagaimana caranya si migran ini, seperti Is yang harus keluar dari Indonesia karena Indonesia sepertinya sudah bukan rumah dan tidak menemukan rumah di negara asalnya, atau seperti leluhur saya dan saya yang kabur dari China gitu karena itu bukan rumah dan tetap tidak menemukan rumah di sini. Lalu di mana dong rumah kami? Bagaimana caranya kami harus hidup? Bagaimana caranya kami harus bersosial supaya kami bisa dianggap sebagai bagian dari rumah? Sebab yang kami mau cuma hidup. Betul. We don't want anything else. We just want to live. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk hidup yang layak seperti semuanya. Tanpa diskriminasi, tanpa sebuah perbedaan, tanpa kalau kami kerja keras, kami dinilai rendah karena kerja keras kami gitu. Kami bayar harga, kami menjadi sukses, kamu memandang rendah kesuksesan kami. Kan itu jadi sebuah ironi gitu. Terus bagaimana dong kami? Dan mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa realita migrasi dan diskriminasi itu sangat lengket ya, sangat berjalan bersama. Bahwa seseorang yang harus bermigrasi atau kelompok yang bermigrasi itu pasti karena ada masalah di tempat asal maka pergi bermigrasi. Iya. Dan tidak mudah, itu bukan sesuatu yang mudah. Apapun hasilnya sukses di tanah orang ataupun menderita di tanah orang itu kan sebuah pilihan, sebuah di tengah ketidakpastian. Yang pasti mungkin kalau aku bisa lihat bahwa ketika orang memilih bermigrasi dia nggak pernah tahu itu seperti uncertainty apakah yang akan terjadi, tetapi yang sudah certain bahwa tempat ini tidak lagi layak untuk menjadi tempat. Maka mereka perlu seperti begini, lebih baik belum tentu berhasil daripada sudah pasti hancur. Iya. Ada begitunya kan, sampai akhirnya orang pergi bermigrasi. Dan kita mau mengajak ke dalam konteks bagaimana seharusnya orang Kristen melihat isu ini. Karena kekristenan seringkali hanya mengkhotbahkan hal-hal bicara tentang saya dan Tuhan, tapi bagaimana dengan realita diskriminasi, realita migrasi yang terjadi gitu ya. Dari Isa sendiri pernah nggak punya pengalaman bagaimana kekristenan menyambut atau bagaimana di sana bertemu dengan satu komunitas iman yang memberikan satu ruang atau tidak ada sama sekali gitu? Oke, berdasarkan pengalaman saya ketika di Malaysia itu dalam rumah, which is orang tua saya bekerja begitu, papa bekerja, itu juga bisa dibilang sering kali papa dan saya termasuk juga mengalami diskriminasi beberapa kali. Jadi untuk mencari komunitas gitu sangat sulit sebenarnya di sana. Namun syukur puji Tuhan ada sebuah komunitas yaitu gereja yang waktu saya di sana ikuti. Gereja ini tuh dengan segala keterbatasannya itu membantu saya dan keluarga untuk tidak saja mengenal Tuhan, namun membantu kami sedikit demi sedikit dalam ekonomi. Misalnya membantu tiap bulan memberikan kami beras untuk meringankan beban ekonomi dalam keluarga kami karena orang tua juga harus mengirim uang ke kampung halamannya gitu. Jadi gereja ini sangat membantu kami dalam keluarga dalam ekonomi, begitu juga dalam pengenalan dengan Tuhan begitu. Jadi selain itu juga kami juga sebagai saya yang waktu itu masih muda di sana, masih anak kecil lah ya. Pengalaman saya itu yang saya paling ingat adalah saya di sana tidak bisa sekolah karena saya orang bilang pendatang asing. Itu bahasanya, pendatang asing. Jadi saya tidak bisa sekolah, adik-adik saya juga tidak bisa sekolah waktu itu. Jadi tidak bisa sekolah, saya tidak bisa tulis baca, saya tidak bisa menghitung, apalagi berbahasa Inggris. Jadi dalam kesempatan gereja ini mempunyai ibadah dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Melayu. Dan dalam kesempatan ini saya diberikan peluang untuk pelayanan dalam ibadah bahasa Inggris. Dan dan teman-teman dalam gereja, kakak-kakak dalam gereja, saya selalu bilang kepada mereka, saya nggak bisa berbahasa Inggris nih, tidak bisa melontarkan ucapan kata bahasa Inggris juga. Jadi mereka selalu mengajak, tidak apa-apa, you learn by doing, begitu. Jadi setidaknya saya yang dibilang tidak berpendidikan ini, tidak bersekolah ini, setidaknya bisa sedikit berbahasa Inggris, sedikit mengerti berbahasa Inggris, bukan saja berbahasa Inggris, sedikit mengerti cara kerja laptop, misalnya PowerPoint
Word segala macam dan Excel, itu momen yang bagi saya langka yang saya dapatkan waktu di tempat itu begitu. Jadi itu hal yang tidak pernah saya belajar di luar dari gereja, namun dalam gereja saya bisa dapatkan itu secara free, secara gratis, dan itu bagi saya sangat membantu saya dalam kehidupan saya. Menarik bahwa pada akhirnya gereja itu tidak hanya membatasi pelayanannya ya, hanya sebatas memberitakan Injil, tetapi ada keutuhan. Dia melatih anak-anak migran yang tidak punya kesempatan untuk bersekolah dengan baik, gitu. Dan apakah itu gereja yang besar? Bisa dibilang besar, bisa juga dibilang kecil. Okay. At least setidaknya middle. kita melihat gitu ya. Gereja berperan tuh gereja-gereja kayak begini. Iya. Dan saya rasa gini sih, maksudnya ketika akhirnya ditanya gitu, bagaimana peran gereja di dalam komunitas Chinese atau setidaknya dalam kasusku aku dengan keluargaku lah gitu. Maksudnya 98 terjadi ya sudah. Kalau kita kulik 98 juga ada banyak sekali politik di dalamnya, ada banyak sekali kepentingan di dalamnya. Mungkin sangat mungkin 98 itu juga bukan murni kebencian ras. Sangat mungkin tidak digerakkan hanya itu gitu. Tetapi ketika itu terjadi, bagaimana repairnya? Karena sekarang bagaimanapun di Indonesia kita yang Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak bisa lepas bahwa kita tuh masih harus berpluralisme. Betul. Dan kita tidak mungkin akhirnya terus si komunitas Chinese yang merasa terzolimi ini tidak mungkin akhirnya melihat diri sebagai musuh, sebagai asing dan akhirnya membalas. Gitu. Dan bagiku tugas gereja, dalam kasusku sendiri ya, tugas gereja tuh penting sekali untuk pemulihan. Justru di dalam pesan bahwa Yesus tuh mengasihi semua orang, di dalam Tuhan sudah tidak ada lagi Romawi, Yunani, Yahudi gitu. Mendengar khotbah-khotbah seperti itu yang akhirnya mengikis rasisme, karena kita harus mengakui lah ya, ketika akhirnya kami dari 98 mungkin sangat mungkin juga bahwa pra 98 kami sudah rasis, pasca 98 kami rasis banget, kita harus akui lah ya, mari orang Chinese akui lah. Please, kita tuh ngomongin Fanyin, Fankui, Huana, apapun yang mau kita bilang gitu, itu tuh adalah bahasa yang kita pakai untuk komunitas kita untuk membedakan diri dengan mereka. Tiko, Batek, whatever you wanna call it, itu adalah bahasa yang harus kita akui, bahasa diskriminatori yang kita pakai untuk merendahkan mereka. Kita pun akhirnya sudah memandang mereka yang memandang kita berbeda secara berbeda. Jadi ini yang mana ayam, yang mana telur. Atau jangan-jangan gini sama anak-anak apa namanya? Tuh ada abang-abang. Ada abang-abang. Kenapa nggak koko-koko? Iya, kenapa nggak koko-koko yang mengerikan? Dan akhirnya kan dua ini ketika tidak ada terjalin pemulihan, akhirnya dua kubu yang berseteru ini gitu. Rapture without repair. Iya betul, iya. Mereka terus meneruskan siklus. Meneruskan trauma, terus meneruskan. Atau yang kayak gini, lalu jangan main sama anak kampung. Itu bahasa-bahasa begitu loh. Itu juga bahasa-bahasa yang sering sekali digunakan oleh orang Chinese, and we need to stop that. Kita harus bercermin dulu gitu. Maka bagi kasusku sendiri ketika aku dalam gereja, ketika kami membawa trauma, dan aku juga menghidupi trauma, karena aku masih kelas 6 SD ketika 98 itu terjadi. Aku ingat banget mau Eptanas, tapi kita kayak gimana nih caranya gitu. Mau Eptanas tapi lagi kerusuhan kayak begitu. Bagaimana akhirnya gereja tuh menunjukkan kepada kami bahwa mereka tuh tidak jauh berbeda. Mereka tuh sesama manusia yang harus dikasihi. Dan kami jadi bercermin kepada rasisme kami sendiri. Dan akhirnya kami juga diminta untuk memperbaiki rasisme kami sebelum kami bisa menjangkau yang lain gitu. Kalau rupture terjadi, repair harus dimulai dari dalam. Gitu. Dan peran gereja bagiku sangat penting untuk akhirnya melihat semuanya sebagai satu kubu, satu komunitas, sesama murid Kristus, sesama anak Tuhan. Yang tidak boleh lagi dilihat sebagai yang berbeda atau dilihat sebagai yang strata gitu. Karena jangan-jangan mereka ngomong kita Cina, kita juga ngomongin mereka pribumi, sama aja jadinya gitu. Dan we need to start change from the inside. Dan bagiku peran gereja harusnya adalah itu gitu. Akhirnya mewartakan pemulihan. Terutama gini, gereja ini kan juga banyak sekali gereja yang gereja China gitu, gereja Chinese. Gitu kan, gereja dengan bahasa Mandarin, gereja yang memang terkenal khusus untuk orang-orang Chinese gitu. Gereja-gereja ini haruslah menjadi gereja yang sangat mengusung persatuan. Gereja yang harus mengusung bukan cuma sekedar yuk kita berkomunitas Cina gitu dalam kekristenan kita dan ya udah hanya itu. Tapi gereja ini harus branch out dan bilang stop. Ini kayaknya berbahaya kalau akhirnya kita hanya kumpul kepada orang-orang kita sendiri dan nyaman tanpa melihat yang luar. Betul. Tanpa bersahabat yang luar gitu. Saya paham bahwa ini gereja yang untuk khusus orang China, I get it.
Tapi kalau akhirnya gereja ini mengidentifikasi dirinya hanya Chinese dan Chinese, toh tidak melihat yang luar, jangan-jangan kita pun sedang melanggengkan rasisme. Betul. Dan akhirnya kan dua sisi ya, rasisme itu bisa terjadi selalu kepada pendatang. Kalau pendatang itu lemah, ditindas. Tapi kalau pendatang itu kuat, dibenci. Dan bisa karena dianggap sebagai penindas kan. Akhirnya menjadi pendatang itu tidak pernah lepas, dan kayaknya kita perlu berhenti mempertanyakan mana ayam mana telur, siapa dulu. Tetapi mari berkaca bahwa semuanya sudah sama-sama bersalah, sama-sama rusak, sama-sama menindas, sama-sama membuat apapun itu tidak menjadi meneruskan siklus dari rasisme diskriminasi ini, sehingga perlulah satu cara untuk melihat. Dan aku pikir ketika kita bicara tentang imigrasi, baik orang Chinese yang datang ke sini ataupun orang Indonesia yang pergi keluar dalam konteks East, dan kita perlu melihat bahwa imigrasi itu berpindah tempat untuk mencari satu kehidupan yang lebih baik, bukan sesuatu yang berada di luar dari kekristenan, tetapi itu mengangkat kepada identitas Kristen sendiri. Bukankah kisah para rasul itu mencatat jelas bahwa orang-orang Kristen harus pergi kemana-mana, dan akhirnya dia harus pergi kemana-mana untuk mencari hidup yang lebih baik karena Yerusalem tidak menjadi tempat yang aman untuk mereka. Kita membaca dari perspektif orang kulit putih di Amerika. Ini kritik yang bagus dari Eka Putra atau Tupamahu gitu ya, bahwa kita harus membaca dengan lensa seperti orang yang datang pergi ke pinggiran untuk ekspansioner, untuk membawa penginjilan meluas ke sana sini, mengkristenkan banyak orang. Padahal kalau kita melihat seperti itu kan akhirnya seperti orang yang bermisi menaklukkan, ketimbang daripada orang yang mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang, di tanah orang. Karena konteks kisah para rasul lebih mirip konteks migran, migrasi, movement, daripada konteks misi yang seperti itu. Betul. Dan menarik ya kalau misalnya orang kulit putih itu kalau datang ke Indonesia mereka bilang expat, nggak bilang migran. Tidak pernah migran. Padahal sangat mungkin mereka juga migran. Jadi ya kita sendiri sudah ada diskriminasi. Dan kalau begitu itu, kekristenan itu pada mulanya adalah sebuah kepercayaan, sebuah kelompok orang yang bermigrasi. Memang kan umat Israel dari Mesir ya? Betul. Ya nggak sih, dari Itu Mesir ke tanah perjanjian, lalu terus kan emang perintah Allah sendiri berkata bahwa janganlah kamu mendiskriminasi orang asing karena lu dulu juga orang asing. Betul. Di tanah asing gitu. Dan Yesus itu kan quote and quote ketika dia berinkarnasi, dia pun sedang bermigrasi dari surga ke bumi. Betul. Gitu kan. So memang akhirnya gereja itu harus menjadi tempat. Aku setuju banget begini, ketika akhirnya Is yang adalah seorang migran dengan keluarganya dan kebingungan di sana tanpa perlindungan hukum. Betul. Iya kan? Betul. Bahwa hak asasi manusia yang paling mendasar seperti kesehatan, seperti pendidikan juga tidak didapat. Gerejalah yang menampung mereka, gerejalah yang menjadi championnya mereka gitu. Yes. Dan akhirnya kan gereja juga harus melihat orang-orang yang migrasi ini sebagai oke, kalian adalah orang asing, ini adalah rumahnya orang asing. Betul. Gitu. Dan jangan lupa Tuhannya kami juga at certain point menjadi orang asing. Betul. Gitu. Dan ditolak sana sini juga gitu. Maka gereja adalah gereja yang harus berempati kepada orang-orang yang migran ini atau kondisi-kondisi yang migran ini gitu. Dan untuk teman-teman yang bertagar kabur aja dulu, kami paham sekali. We understand gitu bahwa itu bukan realita yang baru buat kami. Kabur aja dulu telah kami hidupi, dan kalau beranjak dari pengalaman kami, kabur juga kadang-kadang tidak menyelesaikan persoalan. Dari neraka satu ke neraka lainnya lagi. Betul. Mungkin pada akhirnya kita harus berpikir bagaimana caranya kita bersama menjadikan rumah yang rusak ini, mari perbaiki bersama. Betul. Gitu. Karena memang kabur itu jauh lebih mudah. Gitu, mendiskriminasi jauh lebih mudah. Ketika akhirnya 98 jauh lebih mudah untuk saling membenci dan bilang ya udahlah kita kumpulin duit banyak-banyak supaya kita akhirnya ke luar negeri gitu. Dan sampai sekarang kan orang-orang terus melihat Indonesia itu sebagai tempat yang tidak enak, luar negeri selalu tempat yang lebih enak gitu. Tapi bagaimana kalau kita akhirnya saling merangkul dan berkata no, this is our home, let's build this home, seberapapun jeleknya. Dan itu salah satunya dilakukan oleh mereka yang teriak Indonesia gelap sebetulnya. Ketika meneriakan itu kan ada tujuan mengkritisi, ingin mendatangkan, ingin membangun satu bangsa, satu kehidupan yang lebih adil. Betul sekali. Makanya ketika mereka melakukan kritik,
Justru dengan kritik itu harus didengar. Betul. Harus betul. didengar oleh pemerintah, dan gereja perlu menjadi otokritik, Yes, bukan hanya Betul. bukan hanya hadir terus partisipatif, submit terus. Kan tidak berarti kemudian mengkritik kemudian berarti tidak submit. Dan balik lagi bahwa kita mengkritisi perlakuan terhadap orang-orang tertentu yang membuat orang-orang lain harus pergi karena Indonesia tidak lagi nyaman, Betul. ataupun menerima penerimaan yang tidak baik terhadap mereka yang sudah sama-sama berjuang, let's say kaum Chinese gitu ya. Itu perlu kita lihat sebagai orang Kristen, kita perlu melihat bahwa Allah kita juga adalah Deus Migrator, Ya, Allah yang bermigrasi. Betul. Sehingga setiap orang yang mungkin kita pandang sebagai pendatang, mereka adalah imago Dei migratoris, gambaran Allah yang berimigrasi gitu ya. Sehingga ketika kita melihat mereka perlu merangkul, dan akhirnya ya aku pikir kita perlu berhenti melihat misalnya misi kepada kaum imigran gitu ya, meminjam istilahnya mereka bangun bahwa misi itu bukan lagi tentang bagaimana mengobjektifikasi si orang-orang itu sebagai orang-orang yang harus dimenangkan untuk misi gereja. Soul evangelism. Tetapi itu harus menjadi compassionate presence. Yes. Bahwa gereja tuh mau menubuhkan embodying Christ gitu ya. Dan akhirnya menemukan wajah Kristus lewat mereka juga. Betul. Gitu ya. Jadi disitulah bagiku akar dari masalah diskriminasi itu kekristenan bisa selesai. Karena kalau kita melihat misalnya sebagai gereja terus kita berpikir bahwa orang-orang tertentu, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang terasingkan itu sebagai sebatas objek untuk dimenangkan, maka gereja itu sebenarnya sedang othering mereka kan, othering others. Gereja sedang menjadikan mereka sebagai semakin lian, dan akhirnya semakin menjadikan gereja itu seolah-olah I'm the savior here. Maka kamu butuh aku menyelamatkanmu. Di situ itu diskriminasi. Betul. Diskriminasi yang dibungkus dengan nada-nada rohani. Dan itu sakit gitu ya. Dan akhirnya kita tidak menyelesaikan masalah, malah memperkeruh masalah diskriminasi terhadap satu dengan yang lain. Betul. Ya kalau akhirnya kita melanjutkan percakapan dari podcast yang lalu tentang humanisme gitu. Rupanya salah satu tugas humanisme gereja yang mengatasnamakan sebagai pembawa kebenaran adalah juga harus concern kepada masalah migrasi. Betul. Dan akhirnya kita semakin beranjak menjauh dari pemikiran gereja yang isinya cuma ibadah satu arah vertikal saya dengan Tuhan. Karena sangat mungkin gereja bahkan nggak terekspos oleh isu ini, bahkan tidak sangat mungkin tidak pernah terpikir soal isu migrasi sebagai ya udah kalau saya tahu ada isu migrasi tapi nggak ada hubungannya sama gereja. Nah mungkin aku bisa tambahkan sedikit, which is waktu masih kecil gitu, masih anak-anak, masih youth, umur 12-13 gitu, aku tuh melihat kondisi aku sebagai migran, sebagai orang yang selalu paling rendah di antara teman-temanku yang lain, itu sepertinya Tuhan tuh tidak mempedulikan aku, tidak mempedulikan kehidupan keluargaku, kehidupan papaku yang didiskriminasi dalam pekerjaan. Belum lagi kalau misalnya keluar, misalnya pergi belanja ke pasar gitu, takut dengan polisi, takut ditahan, takut masuk ke rumah tahanan gitu. Itu pergumulanku waktu itu, dan aku sebenarnya tidak tahu membahasakannya bagaimana. Cuman satu kakak ini itu which is penulis Maraike Bangun, Kak Ike, dia punya tesis ya, apa ya namanya, untuk S2. Jadi dia harus menulis tesis, dan dia menginterview beberapa jemaat di gereja karena di sana banyak orang migran gitu, stateless, dan aku salah satunya. Jadi ketika dia approach untuk apakah aku mau diinterview tentang pengalaman aku sebagai anak migran gitu, oke, tapi dalam sesi interview itu aku jadi lihat bahwa Tuhan itu peduli dengan aku juga, peduli dengan hal yang bukan luar gereja bahasanya begitu, yang bukan tentang saat teduh, yang bukan tentang pelayanan, tapi di luar, misalnya dalam pekerjaan, dalam sekolah, kerinduanku untuk mau bersekolah juga itu Tuhan peduli gitu. Dan dari situ kakak ini membuka mata aku, menyadarkan aku bahwa Tuhan itu peduli juga dengan lingkungan sosialku dan kerinduanku sebagai orang yang tidak bisa bersekolah di sana. Aku mencium ini ya, gereja itu mencium aroma insignifikan di dalam gereja. Maksudnya kan kalau kita berkaca, kita belajar lagi teologi, belajar lagi biblika secara mendalam, maka kita akan menemukan dekat sekali sebetulnya
Allah kita, Kristus yang berinkarnasi, ataupun komunitas Kristen yang harus mengalami migrasi, ataupun komunitas Yahudi yang harus mengalami migrasi seperti di dalam Perjanjian Lama, itu dekat sekali dengan kekristenan, dengan iman kita. Tapi kalau kita tidak bersuara tentang hal ini, jadi kayak somehow jadi miris melihat realita gereja yang sangat apa ya, false gitu ya, Signifikan adalah kata yang sumbang tepat. sekali. Aku rasa akhirnya kita sudah terlalu lama vakum terhadap isu-isu dunia dan isu-isu kemanusiaan seperti ini, terutama gereja Indonesia lah ya, terutama gereja Jakarta mungkin, sehingga akhirnya begitu ini diperdengarkan semuanya berpikir lah sama, emang kita harus sepeduli itu gereja, emang mimbar harus, betul, akhirnya lama-lama ini gereja nggak signifikan. Betul. Kamu ada, kamu tidak ada, sama sekali tidak mengubah kondisi sosial rakyat sama sekali. Gitu. Kamu ada, ya oke, kamu nggak ada, tetap sama gitu. Tetap Indonesia gelap, tetap kabur aja dulu, dan kontribusi gereja lebih ya hanya soal berkat saja. Betul. Jadi anomali ya, padahal teksnya sendiri, kitab sucinya mempersaksikan satu realita bahwa gereja dekat sekali seharusnya. Seorang Samaria baik hati, Yes. bagaimana Yesus menyahabati pemungut cukai perempuan berdosa, bagaimana Yesus mereformasi tatanan sosial yang tidak adil, itu tuh nggak masuk ke gereja kita gitu. Maka akhirnya ya mungkin gereja mulai menjadi sapi ompong. Betul. Dan mungkin inilah podcast yang harus diperdengarkan untuk sadar bahwa kalau kamu bahkan mendengar podcast ini dan kamu berpikir bahwa ini nggak signifikan sekali ya kasus ini dalam kasus gereja, wait a minute, mungkin lu udah nggak signifikan. I see. Aku pernah ketemu satu orang yang ketika aku bicara tentang isu-isu ini, isu diskriminasi, isu sosial, terus dia berkata, kok aku tidak merasa relate? There is something wrong. Yes. Kalau kamu tidak merasa iman Kristenmu tidak relate, Iya. aku bilang there is something wrong. Dan kadang dia mengakui, mungkin karena di gerejaku nggak pernah dibahas kayak begini ya. Jadi dia, there is something wrong with your church. You better go out from that church. Aku setegas itu karena aneh bagiku kalau Injil itu cuma sebegitunya dan individualis sekali saya dengan Tuhan. Yes. Sedangkan Yesus tidak pernah bicara saya dengan Tuhan doang. Sedangkan Paulus bicara tentang jemaat yang mengkritisi ketika jemaat itu hanya hidup untuk dirinya sendiri. Betul, Paulus kan yang bilang bahwa nggak ada lagi Yahudi, really nggak ada weird. lagi Yunani gitu. Itu kan kesatuan yang melebihi cuman sekedar kesatuan iman, tapi kesatuan sosial gitu. Dia sedang menabrak batasan-batasan. Dan dia betul yang mempelopori adalah gereja. Aku rasa ya. Dan gereja mungkin punya kecenderungan ya, kalau misalnya menjadikan misalnya isu imigran itu isu ini, kecuali itu punya signifikansi terhadap gerejanya. Atau menambah jumlah jemaat, menambah jumlah kesibukan gereja, menambah Jumlah orang yang persembahan. melayani dalam gereja. Iya. Kalau nggak begitu kan akhirnya gereja cuman berpikir tentang Dirinya sendiri, egois Betul. banget gereja itu memang pada akhirnya. Ternyata gereja sedang berjalan menjauh dari Kristus di tengah rasa saya sedang mendekat terhadap Yesus Sang Juru Selamat. Melihat sebagai Dan objek. ya, semoga podcast hari ini membawa kita kesadaran baru bagi kita gitu ya. Tadi sama Sidi ada muni ini dulu. Ya kalau saya akan menutup dengan ini kali ya, maksudnya jadilah gereja yang akhirnya mulai menyatukan orang-orang gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa saya yang akhirnya rasis gitu, akhirnya mulai melihat mulai sadar, oh saya rasis, mulai sadar bahwa oh saya sedang memperlakukan kepada mereka yang beda ras seperti yang saya benci mereka lakukan kepada saya, but I did it the same to them gitu. Itu dalam gereja gitu, ada pemulihan dalam gereja. Kakak rohani saya yang adalah orang Jawa, terus saya tiba-tiba mengubah pandangan saya gitu. Hal-hal seperti itu seharusnya lumrah terjadi dalam gereja. Gereja itu harus jadi, kalau bilang melting pot dari semua pluralisme ini, sehingga semua rasisme terobati ketika akhirnya dalam gereja saya menemukan sosok Kristus di dalam mereka yang berbeda ras dengan saya. Dan mereka yang berbeda ras yang bersosok Kristus itulah yang memulihkan pandangan saya terhadap ras yang selama ini saya pikir membenci saya. Tapi kalau gereja mulai kehilangan itu dan gereja mulai tidak lagi menjembatani, sudah selesai. Gitu. Kemana lagi akhirnya seorang Chandra harus menemukan pemulihan atau melihat sosok yang berbeda, kecuali di dalam gereja yang mewartakan kebenaran akan Yesus yang adalah Deus Migratoris. Ya, kalau dari aku, bagi aku melihat gereja ini adalah tempat atau ya sebuah tempat yang paling cukup dekat dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang kecil seperti ini, seperti migran begitu. Jadi bagi aku peran gereja dalam hal
konteks kehidupan aku, which is migran begitu, itu gereja lah menjadi tempat perlindungan mereka, tempat mereka menjadi curhat, tempat mereka meminta pertolongan sekiranya mereka membutuhkan pertolongan. Gereja itulah yang paling dekat untuk mereka meminta bantuan. Jadi gereja itu paling tidak jangan menutupi dirinya, jangan menutupi diri mereka dengan eksklusivisme mereka sendiri, begitu. Jadi salah satu mungkin hal praktis yang mungkin aku bisa sampaikan di sini adalah, oke, dalam konteks migran ini, which is orang-orang migran ini, dalam pengalamanku yang banyak teman-teman migran itu mereka tuh sorry to say, kurang berpendidikan atau kurang belajar gitu kan. Jadi untuk mereka expose tentang hak asasi manusia, hak mereka sendiri sebagai pekerja, hak mereka sebagai migran, itu mereka tidak tahu sama sekali. Dan aku juga salah satu orang itu sebenarnya. Ketika aku pulang sini baru aku tahu, oh ternyata aku sebagai migran, anak migran, sebagai manusia aku punya hak, walaupun mungkin haknya sekecil begitu. Jadi paling tidak gereja ini memainkan peran dalam mengedukasi jemaatnya yang beridentitas sebagai migran, mereka yang dari kampung yang tidak ada apa-apanya, yang tujuan mereka hanya pure nih untuk mencari uang, mencari nafkah untuk keluarga mereka, untuk mengirim uang ke kampung halaman begitu. Jadi paling tidak gereja bisa membantu untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu bukan sahaja berharga di mata Tuhan, tapi mereka tuh punya hak loh untuk hidup dalam sosial, dalam lingkungan mereka, dalam pekerjaan mereka seperti itu. Jadi ya bagi aku peran gereja itu salah satunya itu, selain dari pendidikan begitu. Jadi ya gereja harus memain peranan dalam hal itu untuk mengedukasi, bukan saja dalam rohani, dalam pengenalan dengan Tuhan, tetapi dalam hal kemanusiaannya sendiri. Dan akhirnya sedikit ironis ya, aku pengen menutup tapi dengan sebuah ironis, bahwa gereja Indonesia yang besar, yang mega itu berlomba-lomba untuk membuka cabang di luar negeri, tetapi di kota-kota besar, di kota-kota terutama, menjangkau orang-orang Indonesia yang mungkin hidupnya cukup mapan di luar. Bagaimana dengan orang-orang Indonesia yang mengalami penindasan di luar negeri? Kenapa tidak buka gereja di daerah gitu? Dan ini menjadi pertanyaan buat kita ya, dan mungkin suatu saat jika RLC cukup kuat dan bisa kita mau misalnya mau balik gitu ya, dan itu bisa menjadi satu solusi yang baik buat kita untuk sama-sama memikirkan mereka yang tidak terlayani. Dan pada akhirnya kamu tutup dengan begini, pikirkan message di dalam gereja, tanyakan pesan gereja yang Anda dengar setiap hari. Apakah pesannya hanya tentang saya dengan Tuhan? Bagaimana saya dengan isu imigrasi, isu LGBT, isu orang-orang yang tertindas, isu kaum marginal di Indonesia yang sangat banyak yang terlantar ini? Apakah gereja bukannya menjadi ruang aman untuk orang-orang di dalam perbedaan, tetapi gereja menjadi ruang berpisah, ruang perpisahan, ruang menjadi asketis, bahwa di sini adalah tempat saya yang menjauhi dari dunia. Jangan lupa bahwa kekristenan kita pun, Yesus berkata bahwa kita bukan dari dunia tetapi kita diutus di dalam dunia. Secara identitas kita punya nilai yang berbeda tentunya, tetapi kita hadir di dunia ini. Kita perlu menemukan Kristus di wajah-wajah sesama kita, dan kita perlu menghadirkan Kristus bagi sesama kita. Sehingga gereja menjadi ruang untuk terjadi pemulihan, ruang penerimaan dan ruang aman untuk semua orang. Cukup sekian sampai hari ini. Kiranya podcast hari ini mengubah kita, menggelisahkan kita, meresahkan kita, sehingga kita bisa semakin serupa dengan Kristus yang adalah Allah kita sekaligus Sang Deus Migrator. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Dadah. U-Talks, percakapan sumbang.